Hai, balik lagi sama gue Aca. Eh, Seperti yang udah gue tulis di thumbnail ataupun di judul, di video kali ini gue akan cerita tentang bulan yang lalu gue sempat mengalami kecelakaan, jadi korban tabrak lari ketika gue naik ojek untuk datang ke acara kantor gue di sebuah hotel. eh tapi mungkin gue nggak akan cerita detail kecelakaannya seperti apa karena buat gue tidak menarik juga ya gitu. Di video kali ini gue lebih akan menyoroti tentang hal-hal yang gue alami ketika, karena ternyata ada persyaratan yang harus dimiliki oleh korban kecelakaan untuk bisa dapat penanganan di rumah sakit pemerintah, dan itu gue baru tahu uh, kemarin ketika gue kecelakaan gitu. Gue kecelakaan itu di tanggal 6 Mei di sekitar daerah Blok S. Kejadiannya gue lagi naik ojek dan kemudian ditabrak dari arah yang berlawanan oleh pengendara motor lain, yang mana pengendara motor ini langsung kabur begitu aja gitu. Nah, setelah kecelakaan gue dibawa oleh tukang ojek yang gue naiki itu ke sebuah rumah sakit yang kebetulan memang letaknya dekat dengan lokasi kecelakaan gue gitu. Nah, di sana gue masuk ke IGD, langsung di ronsen. Dari hasil ronsen bisa dilihat kalau ada dua jari kaki kanan gue yang mengalami patah tulang, yaitu di telunjuk kanan dan juga di jempol kanan. Kebetulan rumah sakit tempat gue ditangani pertama kali ini adalah rumah sakit khusus untuk kardiovaskular atau penyakit jantung gitu loh. Jadi setelah di ronsen, gue disarankan sama pihak rumah sakit untuk ke rumah sakit lain yang memang memiliki dokter tulang gitu. Karena kan memang case gue ini patah tulang gitu ya. Dan di rumah sakit tersebut mereka nggak punya dokter spesialis ortopedi atau spesialis tulang. Dan berdasarkan arahan dokter kantor gue disarankan untuk datang ke salah satu rumah sakit pemerintah, nggak usah gue sebut ya namanya di sini, untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut lah gitu. Dengan masuk melalui IGD lagi, karena kan ya gue korban kecelakaan nih, dan biar cepet mungkin bisa ditangani di IGD gitu. Ya intinya gue ditolak oleh pihak rumah sakit karena gue tidak memiliki surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian gitu, dan oleh pihak rumah sakit gue disarankan untuk membuat surat itu dulu, kemudian baru balik lagi ke sana gitu. Nah, karena kita udah sampai nih ya di sekitar rumah sakit itu, kita tanya ternyata memang ada kantor polisi yang terdekat. Akhirnya kita datang nih ke kantor polisi itu untuk membuat surat keterangan kecelakaan lalu lintas. Gue pikir surat keterangan kecelakaan lalu lintas itu bisa didapatkan di semua kantor polisi gitu ya. Ternyata enggak. Dan jujur gue baru tahu kalau surat keterangan kecelakaan lalu lintas itu harus dibuat di TKP, di wilayah TKP kecelakaan. Di mana gue kecelakaan itu di wilayah Jakarta Selatan, sedangkan rumah sakit pemerintah yang gue datangi ini adalah di daerah Jakarta Pusat. Ya gue diarahkan untuk balik lagi ke eh, wilayah TKP tempat gue kecelakaan untuk bikin surat laka lantas itu. Maksud gue kayak, hello nih kaki gue patah gitu ya, eh, nyerinya luar biasa, dan siapa sih orang yang baru kecelakaan terus langsung berpikiran untuk gue datang ke kantor polisi untuk bikin surat kecelakaan lalu lintas. Kalau kemarin sih gue sama sekali tidak berpikir ke arah sana. Yang gue pikirkan adalah gimana caranya gue bisa segera ditangani karena memang itu sakit banget. Akhirnya kita koordinasi lagi sama dokter kantor dan lain-lain gitu, dan kita diarahkan ke rumah sakit pemerintah yang lain masih di kawasan yang sama, karena aku juga nggak kebayang kalau dari Jakarta Pusat harus ke Jakarta Selatan lagi hanya demi selembar surat. Dengan kaki gue yang segitu nyerinya, gue nggak kepikiran sih gitu loh. Yang kedua ini, alhamdulillahnya, gue bisa masuk dulu dengan nantinya gue menyusulkan surat keterangan kecelakaan lalu lintasnya gitu loh. Jadi gue bisa diterima dulu, ditangani dulu, baru nanti suratnya menyusul. Nah, sambil menuju ke rumah sakit yang bersangkutan, gue akhirnya koordinasi sama
semua channel gue kerahkan lah gitu, mulai dari keluarga, teman-teman dan lain-lain yang kira-kira bisa nolongin gue untuk mendapatkan surat keterangan kecelakaan lalu lintas di tempat wilayah kepolisian TKP kecelakaan gue, tanpa gue sendiri yang harus datang. Banyak banget yang bantuin gue nih, termasuk salah satunya adalah abang ojek yang uh, gue naiki ketika kecelakaan terjadi. Dia bersedia untuk membantu gue mengurus surat laka lantas ini ke Polres Jakarta Selatan, dan kemudian setelah suratnya jadi, dia mengantarkan si surat kecelakaan laka lantas ini ke rumah sakit tempat gue mendapatkan penanganan. Ya gue tahu sih gitu, surat laka lantas ini memang sangat penting banget ya gitu. Mungkin selain buat syarat penanganan di rumah sakit pemerintah, surat ini juga kan sebagai bukti gitu ya, bahwa kita memang benar-benar korban kecelakaan yang nantinya mungkin kita bisa biaya pengobatannya ditanggung atau diklaim oleh pihak asuransi, baik itu jasara harja ataupun lain-lain yang memang bisa menanggung biaya pengobatan kita sebagai korban kecelakaan. Dan gue yakin surat laka lantas ini memang diperlukan, tapi kurang elok aja gitu ketika seorang korban kecelakaan yang seharusnya nih bisa dapat penanganan dulu, tapi kemudian jadi tidak bisa mendapatkan penanganan hanya karena yang bersangkutan belum mendapatkan atau belum punya surat keterangan laka lantas ini. Mungkin kemarin luka gue tidak seberapa gitu ya, tidak ada luka terbuka gitu, hanya memang patah tulang di bagian 2 ruas jari itu saja. Tapi itu benar-benar nyerinya luar biasa, dan gue nggak kebayang kalau ada orang yang kecelakaan gitu ya, apalagi kecelakaan tunggal dan dia mengalami luka yang parah, ketika mau masuk ke rumah sakit pemerintah harus terbebani dengan adanya surat laka lantas itu gitu loh. Maksud gue, ya kenapa sih nggak dibolehin aja gitu loh, diterima aja dulu gitu kan. Diterima dulu, nanti masalah surat laka lantas yang menyusul kemudian ya fine-fine aja kan seharusnya. Dari pengalaman gue kemarin sih, gue berharap rumah sakit terutama rumah sakit pemerintah itu bisa ngasih toleransi lah untuk orang-orang yang mengalami kecelakaan nih, korban kecelakaan lalu lintas, untuk mungkin bisa ditangani terlebih dahulu dan kemudian syarat administrasinya bisa dilengkapi kemudian gitu. Mungkin segitu dulu sharing dari gue, sebenarnya lebih ke curcol sih ya gitu, tapi ya mungkin kalau ada yang pernah mengalami hal yang sama bisa tulis di kolom komentar. Dan juga buat orang yang merasa pernah menabrak ojol di daerah Blok S di tanggal 6 Mei 2024 kemarin di sekitar jam 9 pagi. Ya, kali aja ya orangnya nonton video ini, gue adalah penumpang ojol yang lo tabrak dan gue mengalami patah tulang karena kejadian itu. Tapi insya Allah gue akan memaafkan lo. Semoga kejadian yang sama tidak akan menimpa lo dan keluarga lo lagi. Ya, mungkin segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.